kepada 260 juta penduduk Indonesia. Sejak dahulu, para pakar selalu meramalkan bahwa kemajuan teknologi yang pesat akan mengakibatkan hilangnya banyak pekerjaan yang biasa dilakukan manusia. Hal itu mulai terbukti ketika robot-robot mulai bermunculan dan melakukan pekerjaan manusia. Saat ini robot telah menjadi bagian besar dari bidang medis, pertanian, perawatan rumah, seni eksplorasi ruang angkasa. Kehadiran robot amat dirasakan saat pandemi melanda. Misalnya sebuah rumah sakit di Wuhan, Cina yang menggunakan robot humanoid untuk mendesinfeksi, mengukur suhu, mengantarkan makanan, hingga menghibur staf medis dan pasien. Berikut beberapa robot lain yang diprediksi akan menggantikan peran manusia pada beberapa bidang pekerjaan di masa yang akan datang. Robot Digit. Pernah membayangkan ada robot mengantar paket yang kamu pesan secara online? Sepertinya hal itu bisa segera terwujud. Dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu pabrikan asal Amerika telah memasukkan robot pengantar ke dalam list produk mereka. Dibuat oleh Agility Robotics, robot yang diberi nama Digit ini merupakan robot tanpa kepala yang mampu bergerak gesit. Dilengkapi dengan sensor, robot dapat menavigasi segala bentuk medan jalan. Robot ini dapat membawa dan menumpuk barang dengan berat hingga 18 kg. Kini Digit tengah dalam tahap penyempurnaan. Jika sudah benar-benar dilempar ke pasaran, bukan tidak mungkin suatu saat nanti jasa pengiriman barang tidak lagi dilakukan oleh manusia. Skybots F850 adalah astronot android. Robot ini dirancang oleh Badan Antariksa Rusia untuk ditempatkan di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Robot ini dibuat dengan bahan-bahan khusus untuk dapat bertahan dari ledakan dan gravitasi nol di luar angkasa. Selain bisa dijalankan secara otomatis, robot yang dilengkapi dengan kamera virtual reality ini juga bisa dikendalikan dari jarak jauh. Robot Traffic Police. Salah satu kota di Cina, Hebei, telah mengaktifkan divisi patroli lalu lintas baru yang beranggotakan para robot. Sama seperti polisi lalu lintas pada umumnya, para robot ini ditugaskan untuk menghentikan dan memberikan peringatan verbal kepada para pelanggar dan mengambil gambar mereka jika diperlukan. Tim polisi robot yang dikerahkan ini terdiri dari 3 jenis, sebagai robot patroli, robot pemberi informasi, dan robot yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas. Shurena Generasi 4. Robot humanoid generasi keempat Shurena yang diproduksi oleh perusahaan teknologi asal Iran sudah diperkenalkan sejak 2019 lalu. Robot ini mampu berjalan dengan kecepatan 0,7 km per jam dan bisa mengubah teks menjadi suara. Karena generasi 4 ini juga mampu melakukan beraneka ragam gerakan layaknya manusia, selain itu Shurena juga mampu memindahkan atau mengangkat benda berat. Selain mampu menjawab pertanyaan, robot ini juga bisa membedakan 100 jenis benda. Bisa dibilang robot ini amat cocok untuk ibu rumah tangga untuk menemani mereka di rumah agar tidak merasa kesepian. Robot Sophia. Satu lagi jenis robot humanoid yang sempat ramai diperbincangkan adalah robot Sophia. Robot ini dibangun dengan tujuan meniru perilaku manusia dan untuk menginspirasi perasaan cinta dan kasih sayang kepada manusia. Selain teman berkomunikasi, Sophia juga mampu merawat orang sakit atau lanjut usia, membantu para penyandang tunawicara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Robot ini bahkan juga bisa mengekspresikan emosi menggunakan wajahnya yang mirip manusia. Itulah tadi pemirsa, deretan robot canggih yang akan menggantikan pekerjaan manusia. Saat kita berbicara tentang Denmark, tentu tidak lepas dari persepsi sebagai negara yang paling bahagia kedua di dunia setelah Finlandia. Denmark merupakan salah satu negara yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara, dan wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Swedia dan Norwegia. Negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun sepanjang sejarahnya ini juga dikenal sebagai negara yang amat pengertian kepada warganya. Selain memberikan pendidikan gratis sampai jenjang S2 untuk warganya, pemerintah pun memberikan pelayanan perawatan anak secara gratis.
Sejak kecil anak-anak di Denmark sudah dikirim ke tempat penitipan, tapi bukan hanya karena orang tua mereka bekerja atau untuk sekolah. Mereka biasanya akan diurus oleh para profesional untuk diajarkan beberapa bahasa dan norma-norma sosial yang berlaku di Denmark. Tidak seperti negara-negara Eropa pada umumnya. Jika mengunjungi Denmark, Anda mungkin tidak akan menemukan banyak CCTV atau penjaga. Kebanyakan dari warganya sudah tertib dan percaya satu sama lain. Selain ditetapkan sebagai negara paling bersih, baik dari sisi lingkungan, Denmark juga meraih titel sebagai negara paling bersih dari praktek korupsi. Menurut data yang dikeluarkan Transparency International, Denmark menempati ranking pertama negara paling sedikit korupsi, unggul dari Selandia Baru yang di tahun sebelumnya berada di urutan teratas. Hal unik lain dari negara asal mainan Lego ini adalah hanya sekitar 4 dari 10 orang yang memiliki mobil, sedangkan jumlah orang yang memiliki sepeda adalah sekitar 9 dari 10 orang. Banyak orang Denmark yang memilih sepeda sebagai kendaraan sehari-hari. Bahkan para pejabat dan politisi di sana pun memilih sepeda sebagai kendaraan ke kantornya. Mereka bersepeda seperti warganya, tidak meminta dan mendapatkan prioritas jalan saat bersepeda. Denmark juga diklaim sebagai negara paling datar di dunia. Tidak memiliki gunung satupun, para pengguna sepeda di Denmark akan jarang menemui jalan menanjak ataupun menurun yang curam. Di Denmark ada sebuah ideologi yang disebut sebagai Law of Janté. Dalam aturan-aturan itu disebutkan bahwa seseorang tidak seharusnya memperlihatkan kekayaan, penghargaan, atau berpikir mereka lebih spesial ketimbang yang lain. Karena itulah kebanyakan orang di Denmark memiliki hidup sederhana meski punya penghasilan yang tinggi. Panjangnya siang dan malam di Denmark pun bervariasi. Pada musim dingin matahari terbit pukul 9 pagi dan terbenam pukul 4 sore. Sedangkan pada musim panas, matahari akan bersinar lebih panjang, mulai pukul 4 pagi dan terbenam pukul 10 malam. Meski termasuk sebagai negara dengan biaya pajak tertinggi, nyatanya warga negara Denmark tidak merasa terbebani dan tidak merasa dirugikan oleh negara. Karena mereka sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali lagi ke mereka dalam bentuk jaminan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas umum lainnya. Hal unik lain di negara ini tentang penetapan jam kerja. Demi menjaga kesehatan dan tingkat stres, pemerintah di sana menetapkan jam kerja hanya sampai pukul 6 sore. Selain itu, warga Denmark tidak mengenal kata lembur. Bahkan, konon mereka akan beranggapan aneh jika melihat orang di negaranya bekerja di akhir pekan. Karena menurut norma di Denmark, hari Sabtu dan Minggu adalah waktu khusus untuk bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, Spanyol adalah negara yang mendapatkan julukan Negeri Matador. Bagi yang belum mengetahui, Matador adalah sebuah pertunjukan pertarungan antara banteng melawan manusia. Ternyata bukan tanpa alasan, karena negara Spanyol dan banteng memiliki ikatan budaya dan sejarah yang panjang, bahkan sejak zaman Romawi kuno. Selain aksi Matador, Spanyol juga memiliki pertunjukan lain, yaitu festival yang berkaitan erat dengan hewan yang katanya tidak suka dengan warna merah ini, yaitu festival San Fermin. Mau tahu keseruannya? Berikut ini Top Files telah merangkum fakta-fakta mengenai festival San Fermin hanya untuk Anda. Menurut sejarah, pada zaman Romawi kuno, masyarakat Spanyol seringkali mengunjungi sirkus-sirkus untuk melihat pertarungan antara seorang gladiator melawan seekor binatang. Salah satunya adalah banteng. Budaya ini kemudian masih terbawa ke zaman modern. Dengan 12.000 perayaan yang berkaitan dengan banteng, salah satunya adalah Festival San Fermin. Berbeda dengan Matador, festival ini bukan adu kekuatan fisik, melainkan adu ketangkasan, yaitu adu lari bersama banteng. Inti dari festival ini adalah para peserta akan adu lari dengan kawanan banteng sambil menggiring kawanan banteng tersebut ke suatu tempat. Biasanya para peserta akan menggiring banteng tersebut ke sebuah kandang atau stadion Matador.
Festival yang memiliki nama lengkap Festival Encuentro de San Fermin ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat dunia. Tidak hanya warga lokal di Spanyol, setiap tahunnya wisatawan mancanegara juga turut meramaikan festival kebanggaan warga Spanyol ini. Bahkan jumlah wisatawan asing yang datang dapat berkali-kali lipat, tepat sebelum diselenggarakannya Festival San Fermin tersebut. Tidak tanggung-tanggung ya pemirsa, peserta dalam Festival San Fermin kurang lebih dapat mencapai 2.000 orang loh. Wah, banyak banget ya pemirsa. Festival ini akan dimulai pada siang hari dengan sebuah teriakan yaitu Viva San Fermin. Dari balkon balai kota, diikuti dengan pesta kembang api yang dikenal dengan istilah Chupinazo. Seluruh warga dan wisatawan yang mengikuti festival ini kemudian berkumpul memakai baju berwarna putih, dilengkapi dengan sapu tangan merah melingkar di leher mereka. Acara yang paling ditunggu adalah ketika 6 ekor banteng betina dan 6 ekor banteng jantan dilepas ke jalan untuk berlari bersama ratusan warga yang memenuhi jalan sepanjang 850 km. Puncak acara pada malam hari, banteng yang dilepas akan dipotong dan disajikan di restoran tengah kota. Kasihan juga ya. Kawanan banteng dalam Festival San Fermin biasanya hanya membutuhkan waktu di bawah 4 menit untuk menempuh jalur yang telah disediakan. Dan setiap tahunnya terdapat sekitar 200 hingga 300 peserta yang menderita luka-luka akibat diseruduk oleh hewan matador ini. Kebanyakan dari peserta biasanya terjatuh atau bahkan ada yang terseruduk oleh banteng, meski keamanan yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Namun meski beresiko dan berbahaya, festival yang memacu adrenalin ini tetap digemari oleh wisatawan dan selalu ramai setiap tahunnya. Gimana pemirsa? Tertarik mencoba? Tak hanya dipenuhi akan bermacam-macam jenis makanan yang menggugah selera, dunia kuliner Indonesia juga mempunyai varian makanan ekstrim. Makanan ekstrim yang terbuat dari bahan yang tak lazim ini pun mampu menarik peminat beberapa orang untuk mencobanya, bahkan beberapa di antaranya dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Berikut informasinya untuk Anda. Perfect. Ulat sagu. Tentu sebagian masyarakat akan geli jika melihat ulat. Namun ada salah satu ulat yang jadi santapan lezat loh, yaitu ulat sagu. Ulat sagu hidup dan tumbuh di batang pohon sagu dan merupakan telur kumbang merah kelapa yang memiliki ukuran seperti ibu jari. Ulat sagu banyak dikonsumsi oleh masyarakat bagian timur seperti Papua misalnya. Dan beberapa wilayah di Indonesia juga banyak yang tidak asing mengkonsumsi ulat sagu. Ulat sagu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan loh, seperti sate, keripik, atau sebagai campuran nasi goreng. Namun lebih ekstrimnya lagi, ada yang memakannya hidup-hidup. Menurut para penikmat olahan ini, ulat sagu memiliki cita rasa manis dan asin, serta teksturnya yang lembut dan kenyal. Jelas saja jika rasanya dianggap lezat, sebab ulat sagu mengandung protein tinggi loh pemirsa, dan bebas kolesterol. Ada yang pernah mencobanya? Kedua, ada belalang goreng. Jika Anda sedang berlibur ke daerah Gunung Kidul, pasti tidak jarang menemui penjual belalang goreng di pinggir jalan menuju pantai. Belalang adalah serangga bersayap yang dikenal sebagai hama tanaman. Namun saat ini banyak diburu sebab bisa diolah menjadi santapan yang gurih dan enak. Bahkan dikatakan mempunyai kandungan protein lebih banyak dari udang. Eits! Tapi tidak semua jenis belalang bisa diolah menjadi menu makanan ya, karena hanya belalang kayulah dengan warna coklat yang bisa dijadikan sebagai santapan lezat. Karena tidak banyak orang mau dan suka memakan belalang goreng, maka makanan satu ini masuk ke dalam deretan makanan ekstrim. Nah pemirsa, bagaimana? Ada yang tertarik untuk mencobanya? Berikutnya adalah kecoa. Kecoa kali ini bukan kecoa yang berkeliaran di dalam rumah maupun tempat-tempat kotor ya pemirsa. Aduh, negara yang menjual kecoa goreng adalah Thailand, sering disebut mangda. Di Thailand memang ada jenis kecoa tertentu yang bisa dimakan termasuk telurnya ya. Untuk yang penasaran dengan rasa, dikatakan kecoa goreng atau mangda asli Thailand ini memiliki rasa yang gurih seperti udang kecil.
Tapi ini hanya untuk kecoa tertentu saja ya, sekali lagi, bukan kecoa kotor seperti di rumah Anda. Pemirsa, kalau disuruh memilih antara sate ayam, sate sapi, sate kambing, Anda akan memilih yang mana? Memang sate adalah kuliner lezat dan nikmat yang banyak digemari masyarakat Indonesia ya. Tapi bagaimana jika Anda ditawari untuk memakan sate biawak? Wah, pasti sebagian orang akan langsung menolaknya. Sate biawak juga diolah dengan cara yang sama seperti sate pada umumnya. Diolah dengan campuran bumbu lengkap dan ditusuk. Meskipun tergolong makanan ekstrim, tapi jangan salah, sate ini memiliki banyak manfaat. Daging biawak diyakini ampuh menyembuhkan penyakit kulit loh pemirsa, seperti gatal-gatal, kutu air, serta alergi. Nah, bagaimana pemirsa? Adakah yang pernah merasakan lezatnya sate biawak? Itu tadi deretan makanan ekstrim yang wajib Anda coba. Siapa sih yang nggak tahu hewan berotot seperti petinju ini? Yaps, apalagi kalau bukan kanguru. Kanguru adalah hewan yang terkenal sebagai hewan khas benua Australia. Nah, kamu pasti tahu beberapa fakta kanguru bukan? Beberapa fakta umum kanguru seperti berjalan dengan melompat, menggendong anaknya di kantung pada perut, berotot, dan lain-lain. Akan tetapi keunikan kanguru tak hanya sebatas itu saja loh. Masih banyak lagi fakta kanguru yang belum banyak diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Berikut Novels akan menyajikan beberapa fakta unik kanguru yang jarang diketahui. Pertama, kanguru bisa berjalan dengan bantuan ekornya. Nah, kanguru merupakan satu-satunya hewan berukuran besar yang bergerak dengan cara melompat-lompat. Hal ini dikarenakan struktur kaki serta tubuh kanguru yang tidak memungkinkan untuk berjalan. Kanguru pun tidak bisa melangkahkan kaki belakangnya seperti cara manusia berjalan. Namun, kanguru tetap bisa berjalan pelan tanpa melompat, yaitu dengan bantuan ekornya. Saat berjalan pelan, seekor kanguru akan menggunakan dua kaki depannya serta ekornya yang bertindak sebagai kaki ketiga. Sementara kaki belakangnya terangkat dari tanah. Biasanya kanguru akan berjalan seperti ini saat sedang merumput. Saat sedang berdiri tegak pun, kanguru menggunakan ekornya sebagai penyeimbang. Yang kedua, populasi kanguru di Australia lebih banyak dari manusia. Populasi manusia di Australia dikabarkan mencapai 25 juta penduduk. Namun siapa sangka bahwa jumlah populasi manusia di sana hanya setengah dari populasi kanguru yang ada. Di sana terdapat setidaknya 50 juta kanguru dan mereka semua dianggap sebagai hama oleh masyarakat di sana. Kanguru sering sekali merusak lahan pertanian di sana dan mereka bersaing memperebutkan makanan dengan hewan ternak. Dikarenakan jumlah populasi kanguru yang lebih banyak di sana, maka kecelakaan lalu lintas pun kerap diakibatkan oleh kanguru. Karena itu pula, pemerintah di sana melakukan pemusnahan massal secara berkala untuk mengurangi jumlah populasi kanguru. Yang ketiga, mengorbankan bayinya demi lolos dari predator. Rata-rata hewan memiliki insting untuk menyelamatkan bayi-bayi mereka ya jika dalam keadaan bahaya. Namun fakta uniknya, kanguru tidak seperti itu. Kanguru rela mengorbankan anaknya demi lolos dari kejaran predator. Kanguru akan melemparkan bayinya dari kantung untuk mengalihkan perhatian sang predator. Meski terdengar kejam, namun cara ini dianggap paling efisien untuk kelangsungan spesies kanguru. Karena sang induk dapat berkembang biak lagi dan menghasilkan lebih banyak anak lagi.